Oke, mulai aja dulu Del. Sambil yang lain apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Indil Setiawan selaku alumni yang akan berbagi cerita untuk kita, pengalaman, dan juga mudah-mudahan kita dapat satu hal yang menarik di sini dan bermanfaat. Kepada Indil dipersilakan. Oke, Bang. Makasih, Bang. Ya. Pada kawan-kawan semua, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bang, suara saya? Terdengar? Bang. Oke. Jadi, ya kalau saya sapa dulu ya, Bang, teman-teman Rido, Rafki, Yogi ya. WR3 ini siapa, Bang? Nanti Itulah. jangan-jangan WR3 aja di sini, Bang. Ini yang WR3 beneran Pak WR3 atau kemana nih, bisa beritahu kami. Jadi kalau Pak WR3 di sini canggung kita kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qad akhrajana idul fitri al-fardhu hijjah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Oke, kawan-kawan semua, oleh enggak ada yang enggak kenal dan Abang kenal sadanya mungkin. Kenal ya sadanya. Vertigo yang enggak kan? Oke. Jadi mungkin Nawan enggak baca itu banyak-banyak, Bang. Kalau apa namanya, pada kawan-kawan semua mungkin ya, kita itu memiliki kisah hidup dan juga pengalaman masing-masing. Yang mana tahu ya, pengalaman kawan-kawan lebih menarik daripada saya, kan begitu. Jadi kita di sini berbagi, mana tahu nanti ketika saya berbagi pengalaman ataupun kawan-kawan berbagi pengalaman kepada teman-temannya lagi, pengalaman kawan-kawan akan menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian, kan begitu. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan saya lebih baik daripada kawan-kawan. Rido di mana do? Main futsal do? Mari Ridonya. Jadi Bang, kalau untuk pengalaman ya, Ambo pernah dulu itu pas masuk ke UIN itu Bang. Pas saya masuk UIN, pertama kali mau ada niat di dalam hati untuk masuk UIN, itu saya sudah membuktikan bagaimana sebetulnya kodrat Allah itu, kan begitu. Kita kan semua muslim gitu ya. Jadi saya merasakan bagaimana Allah itu ada, keadaan yang membuat kita yakin kepada Allah, kan begitu. Jadi saya merasakannya ketika saya mau mengambil kuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya saya juga dari keluarga yang kurang mampu begitu ya. Kalau dilihat dari ekonomi begitu. Jadi cerita awal ya, saya ceritakan mungkin bisa memberikan keyakinan lagi kepada kita, kepada Allah. Saya mau kuliah setelah tamat dari pesantren, itu niatnya ada, tapi uang tidak ada sepeser pun. Nah, uang itu maksudnya tidak ada bukan sama saya saja, tapi orang tua saya juga tidak punya uang. Jadi kalau teman-teman mau lihat pergi ke rumah atau main-main ke kampung boleh Abang Ciko gitu kan. Kalau mau
main-main. Jadi ketika itu saya rencananya mau kuliah, tapi di rumah itu jangankan kuliah begitu. Makan sehari-hari saja pun susah. Karena dahulu itu masih ingat sampai sekarang sama saya ketika saya di pesantren itu pernah salah seorang tetangga saya ya itu menghina namanya ya, menghina keluarga saya. Memang fakta yang disebutkan oleh orang tersebut. Jadi dia marah ke orang tua saya, dikatakannya, jangankan anakmu itu kuliah, jangankan mau sekolah, makan saja kamu susah katanya. Kalau bahasa kitanya, jangankan ke kuliah anak kau le gitu kan. Makan sehari-hari semangakeh. Jadi begitulah kira-kira nasibnya kan begitu. Jadi pas ada kata-kata itu terdengar oleh telinga saya. Alhamdulillah karena itu saya menjadi seperti sekarang begitu. Artinya buat teman-teman sekalian, kita memang butuh kepada orang-orang yang mencaci diri kita, butuh kita kepada orang-orang yang membenci kita. Sebab karena kebencian orang, karena orang mencaci maki kita, di sanalah timbul semangat juang itu dari dalam diri kita tanpa kita sadari. Jadi itu intinya yang pertama. Kemudian saya tidak ada uang di rumah. Bagaimana mau kuliah? Akhirnya saya paksakan. Saya membawa uang 50.000 ke Padang itu untuk pendaftaran kuliah di UIN Imam Bonjol Padang. 50.000. Alhamdulillah dikasih jalan oleh Allah. Saya pergi ke rumah induk bako ya. Pergi ke rumah induk bako, sampai di sana mau minta izin ke Padang, lalu dikasihlah sama induk bako itu uang 300.000. Saya sangat ini sekali kan, sangat bahagia sekali. Kita mau kuliah, nggak ada uang, dikasih uang 300.000. Alhamdulillah kan. Sebelum saya berangkat itu saya pergi ke rumah ustadz saya. Nah, ini kata-kata yang dikatakan oleh ustadz saya, nasihatnya kepada saya gitu kan. Sebelum saya berangkat, besok saya mau berangkat, sekarang saya pergi ke rumah beliau, saya tanyakan, Ustadz, beri saya nasihat Ustadz. Saya mau kuliah di UIN. Cuma saya tidak punya modal. Orang tua saya tidak punya uang Ustadz. Kata Ustadz itu, jangan takut kamu Dil. Ketika kamu dekat dengan Allah, maka jalannya pasti ada. Diceritakan oleh Ustadz tersebut ada kisah seorang suluk ya salafi itu, dia pergi ke hutan begitu ya, dia yakin dengan bahwasannya tanpa kita berusaha, kalau kita dekat dengan Allah, rezeki itu akan datang. Nah, itu yang saya bawa sampai sekarang, kata-kata Ustadz tadi. Nah, setelah itu baru saya mendaftar. Sampai di UIN saya daftar yang pertama. Daftar, kemudian salah. Daftar 100.000, salah pendaftaran, yang hanya keluar itu jurusannya MTK dan IPA. Jadi tidak ada yang ini yang saya ambil. Jadi uangnya hangus. Ini masalah dari bawah ya Bang. Jadi hangus. Tinggal uang 150.000. 150.000 ini daftar lagi. Daftar lagi gelombang kedua itu baru saya pilih bahasa Arab begitu ya. Bahasa Arab. Kemudian tapi tidak berhasil juga. Kenapa? Pagi harinya ketika mau ujian itu entah apa yang ini ya. Saya ketika orang ujian itu jam 7, kami ketiduran di masjid sampai jam 8. Sehingga saya pergi ke kampus itu jam 8 pagi. Sampai di kampus senior saya itu sudah susah-susah membantu saya agar saya bisa ujian, tapi tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kira-kira teman-teman bisalah merasakan bagaimana kita melihat teman-teman yang sama seperjuangan dengan kita sama-sama mendaftar, dia bisa ikut ujian, kita enggak. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, yang lucunya, pada hari itu saya tidak merasakan apa-apa lagi. Yang saya pikirkan hanya pulang kampung, terus kerja di rumah seperti teman-teman yang lainnya di kampung. Pas
saya tidak bisa ujian, saya pinjamlah motor teman saya di kampus, saya pergi ke masjidnya, padahal kunci masjidnya itu ada sama dia di kampus. Apa yang saya lakukan? Karena segitu paniknya dan kekecewaan itu luar biasa, luar biasa. Ya, karena ya apa yang kita tuju itu tidak kita dapatkan. Ya. Jadi ketika itu saya bisa masuk ke kamarnya tanpa ada kunci begitu. Bagaimana caranya saya panjat? Gitulah Bang, kira-kira. Kalau mungkin kalau nampak lah ketika itu oleh orang lain saya manjat masjidnya itu, mungkin sampai sekarang saya dalam penjara begitu. Dikatakan ini maling. Tapi begitulah teman-teman. Bayangannya ketika impian kita, ketika tujuan kita yang kita harapkan begitu besar ya, harapan kita kepada sesuatu, tapi tidak bisa kita capai, kekecewaan itu begitu. Dia akan apa namanya? Menghilangkan akal sehat kita. Nah, menghilangkan akal sehat kita. Nah, sampai di sana barulah saya berpikir untuk pulang kampung karena uang tidak ada. Mau daftar lagi ada gelombang ketiga cuma uang tidak ada. Minjam minjam sama siapa? Karena kita tidak punya teman yang baik atau yang kenal lama lah di Padang. Apa yang saya lakukan? Besok saya mau pulang, sebelum saya pulang itu saya ke kampus dulu. Duduk-duduk di masjid kampus. Kemudian sampai di masjid kampus itu, rencananya saya setelah duduk-duduk di masjid kampus langsung pulang kampung, ambil ini mobil pulang kampung. Nah, bayarnya di rumah. Tiba-tiba saya ketemu sama ustadz saya yang pernah ngajar saya di pondok dulu. Dia juga alumni dari UIN. Nah, di sana ditanya kan. Saya salamin, terus bicara-bicara gini, ditanya, kamu sudah siap setelah gimana nanti kamu udah selesai pendaftaran? Kamu udah lulus? Kata beliau. Belum Ustaz. Saya mendaftar, cuma nggak jadi Ustaz. Nah, saya nggak lulus. Begitu. Kata Ustaz, kenapa kamu nggak lulus? Kenapa? Ini saya ceritakanlah kejadiannya. Begitu. Langsung Ustaz itu bertanya, apakah masih ada gelombang yang terakhir? Ada Ustaz. Ada, cuma saya nggak ini lagi, Ustaz. Saya mau pulang kampung. Mungkin ini jalan hidup saya tidak ada, Ustaz. Saya nggak bisa kuliah. Allah sudah menakdirkan saya sebagai orang-orang biasa, gitu. Nggak bisa kuliah saya, karena 2 kali itu bukan sesuatu yang apa namanya, yang kebetulan. Gitu. Setelah itu Ustadznya langsung ngambil dompetnya, langsung dikasih saya uang untuk pendaftaran. Langsung diambil dompet, dikasih uang, langsung di ininya saya sama kakinya. Kamu langsung daftar ke sana, nanti kodem bayar juga kaki yang beko kecil satu kan. Nah, itu kira-kira teman-teman gimana rasanya gitu kan, ketika mendapatkan nikmat yang sebesar itu. Rencananya kita mau pulang kampung. Nah, langsung saya Bang, langsung lari-lari pergi untuk mendaftar gelombang ketiga. Alhamdulillah tercapai gitu kan, sampai saya selesai kuliah S1. Ya, begitulah kira-kira. Jadi artinya apa Bang? Dan kawan-kawan semua, saya memberikan mungkin ya suatu pandangan lah. Begini, ketika yogi contohnya, ataupun teman-teman yang lain, ingin mewujudkan mimpi, ataupun ingin memberikan sesuatu kebaikan, artinya contoh seperti yogi, ba'acaro dan ke kuliah gitu kan. Orang gaek ikut segala macam. Tidak, jangan kita itu kadangkala ini ya Bang, teman-teman semua, kadangkala kita itu sering mendahului langkahnya Allah sebelum terjadi. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu kan kita ini selaku orang muslim ini keunggulan. Jangan sampai kita mendahului Allah. Kadangkala kan gitu. Gimana saya mau kuliah, duit tidak ada. Begitu. Gimana caranya begitu kan? Nah, tidak boleh karena kodrat Allah dan iradat Allah itu ada. Jadi teman-teman semua, karena kita orang akademik dan juga orang yang beriman insya Allah, yakini aja. Itu satu Bang dan teman-teman. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena sudah saya buktikan. Itu untuk S1. Untuk S2 ke Malang, itu saya sebetulnya
apa ya? Bukan, kalau saya pikirkan sekarang ini, saya itu orang gila. Rido, kalau ini do, awak orang gilo kiranya do. Ya. Kenapa dikatakan gila? Karena kalau sekarang saja saya mengulang-ulang lagi ataupun mengenang kejadian yang pertama itu sebelum saya masuk ke UIN Malang, saya bisa kuliah di UIN Malang itu, kalau sekarang dimulai lagi yang seperti itu saya tidak akan sanggup, gitu. Tidak akan sanggup. Kenapa? Karena saya itu berpikiran bahwasanya ketika saya sudah Allah takdirkan, karena di kampung itu orang-orang yang kuliah itu kan jarang. Ketika saya ditakdirkan untuk ini ya ketika saya ditakdirkan bisa kuliah, berarti saya di kampung itu Allah pilih. Gitu. Allah pilih saya untuk menjadi orang-orang yang memberikan kebaikan di kampung saya. Makanya saya itu berpikiran, walaupun saya tak punya duit, karena saya sudah Allah berikan sesuatu eh, itu ya, jati diri lah begitu sebagai orang akademik. Makanya saya lanjut terus. Saya kalau bahasa awalnya di masa antar ini, walaupun tak punya duit, begitu. Jadi duit itu bukan masalah yang besar. Kenapa saya bicara seperti itu, Bang dan kawan-kawan? Saya kuliah di Malang itu, Apri ada saksinya, teman saya Yogi mungkin tahu. Saya kuliah di Malang itu cuma bawa uang dari kampung 500.000. Jadi intinya kalau walaupun saya sudah tamat di S1 kemarin, saya kan belum kerja. Jadi duit itu masih jauh sama saya, masih jauh. Karena garis tangan saya mungkin masih jauh sama duit. Tapi itu tidak memutuskan semangat saya. Saya cuma bawa uang ke Malang itu untuk kuliah S2 hanya 500.000. 500.000. Itu uang yang didapatkan di kampung saya. Sebelumnya saya rencana mau ke Malang, saya pulang kampung. Di sana saya ini mencari kayu sama orang, saya jual kayu itu, dapat uang 500.000. Itulah modal saya untuk ke Malang. Alhamdulillah sebelumnya juga uang pendaftaran juga sama uang ongkos mobilnya udah dibayar. Nah, uang 500.000 inilah yang membuat saya sampai sekarang alhamdulillah ada di UIN Malang. Nah, kalau dikira-kirakan mungkin orang nggak akan percaya begitu. Kenapa? Pas sampai di Jakarta, mau pergi ke Malang naik kereta api itu uang 250 itu habis. Habis. Tinggal 250 lagi. Kalau kita berpikiran kita ingin memberikan hasil dengan pikiran kita, ya hasilnya itu kan kadang-kala kita walaupun hasilnya itu atau prosesnya itu belum kita lakukan, hasilnya sudah ada di pikiran kita begitu, hipotesa ya. Nah, tapi saya tidak memikirkan hipotesanya, saya tidak memikirkan hasilnya, yang jelas proses begitu. Nah, pas saya ini sampai di Malang uang 200.000, uang 200.000 kira-kira teman-teman mungkin nggak percaya begitu. Mana makan bagaimana, tempat kos bagaimana, kita nggak pernah ke sana. Tempat kos di mana? Untuk uang pendaftaran untuk bayar UKT yang pertama, SPP yang pertama 6.300.000 gimana? Saya tidak berpikir ke hal yang itu. Yang saya pikirkan saya ada di Malang dengan uang ini, alhamdulillah. Sampai di Malang itu sudah syukur sekali. Belum kuliah. Nah, jadi sampai saya di Malang itu alhamdulillah ya. Saya sempat merasakan walaupun saya kenal dengan teman-teman di sana, ada senior-senior, tapi tentu kita tidak bisa selalu bergantung kepada mereka begitu. Saya alhamdulillah pernah merasakan tidak makan di Malang itu 2 hari 2 malam. Tapi saya merasakan kok diri saya tidak apa-apa begitu, nggak sakit. Terus gimana saya dapat makan? Gimana caranya saya itu setelah 2 hari 2 malam itu tidak makan? Gimana proses saya mendapatkan uang untuk makan lagi? Itu sungguh luar biasa. Nah, itu kemarin itu
yang menambah keimanan saya itu. Bertambah keimanan kita, alhamdulillah. Kenapa? Karena pas 2 hari itu, pada maghribnya itu Bang dan teman-teman, saya ceritakan. Saya itu badannya ini udah nggak enak lagi. Pas maghrib, saya pergi ke musola. Terus di sana kebetulan ada seorang bapak-bapak, dia bercerita dengan saya. Entah kenapa dia mau bercerita dengan saya, padahal baru kenal. Cerita-cerita beliau sama saya, terus setelah ba'da maghrib, selesai sholat maghrib, dia pulang. Langsung pulang. Nah, saya juga pulang. Terus isanya, dia kembali lagi. Sholat lagi. Saya sholat juga. Setelah sholat isya, saya dipanggil sama dia, bapak-bapak itu. Bercerita lagi. Cerita-cerita gini-gini. Cerita-cerita. Terus di mana kampung ini, segala macam. Setelah cerita-cerita, bapak itu pergi, Bang. Pergi keluar masjid. Tidak lama setelah itu dia kembali. Nah, ini dia. Dia kembali, terus diambilnya uang 50.000 dalam sakunya, dipanggil saya, Dil, ke sini. Ini uang 50.000 untukmu. Padahal saya tidak mengatakan sama bapak itu saya itu belum makan. Tidak ada saya katakan seperti itu. Saya duduk cuma berbicara seperti biasa. Tapi tidak, tak kenapa bapak itu dia ngasih uang 50.000 sama saya. Ketika saya pegang uang 50.000 itu rasanya saya dapat uang 500 juta. Serius. Ya, 500 juta rasanya. Itu saya, bapak itu pergi, jalan keluar. Saya itu sujud syukur, nangis-nangis. Perut itu enggak ini lagi. Kenapa? Karena maghrib tadi saya berdoa. Ya, setelah salat maghrib saya doa. Apa yang saya minta kepada Allah, teman-teman? Begini, ya Allah, jika seandainya hari ini, ya Allah, malam ini ada rezeki untuk saya agar bisa makan, kasih ya Allah. Kalau ndak ada rezeki untuk awak kini kode ya Allah, kuatkan badan awak dan sakian awak karena keluarga jauh. Nah, alhamdulillah, tiba-tiba datang bantuan tanpa kita sadari. Dan yang menakjubkannya, setelah bapak itu memberikan uang sama saya, hari-hari berikutnya bapak itu tidak pernah lagi hadir ke masjid tersebut. Dan juga saya sempat tinggal di masjid itu tidak pernah melihat bapak itu lagi. Saya tanyakan sama jemaah, Pak, pernah nampak bapak ini? Kata jemaah, dia nggak ada di sini, Dil. Kami nggak tahu sama dia gitu. Entah dia itu entah siapa nggak tahu kami. Kata jemaah itu, saya ceritakan, mungkin itu malaikat yang datang, Dil, untukmu, kata beliau. Nah, itu. Jadi bagaimana kita tidak yakin kepada Allah itu gitu. Jadi kawan-kawan ataupun Bang Ciko kan mau mendaftar ke Australia contoh S3-nya. Silakan Bang, enggak apa-apa. Coba aja Bang. Yang penting kita jangan mendahului Allah kan begitu. Walaupun saya ini apa ya? Ya banyak cobaan begitu, tapi sebanyak-banyak cobaan yang saya terima itu lebih banyak nikmat Allah gitu. Lebih banyak nikmat Allah. Jadi intinya teman-teman, intinya satu itu. Jangan pernah kita mendahului langkahnya Allah daripada kita. Nah, sampai sekarang alhamdulillah saya sudah bisa berada di UIN Malang. Di kampung saya, jangankan ke UIN Malang kuliah, Bang. Gitulah. Mungkin di pesisir saja saya kuliah itu sudah bersyukur. Kenapa? Karena memang saya dari keluarga yang tidak mampu. Kenapa saya bilang tidak mampu? Saya sebetulnya apa ya? Ini kok buka-bukanya enggak, Bang? Enggak ada kan, Bang? Boleh. Nah, Lanjut. Indil tuh sia gitu kan, model A dulu. Akhirnya model tuh. Saya ceritakan ini bukan menyebut aib orang tua saya, tidak. Tapi ini saya ambil kesimpulan ataupun inti dari yang saya katakan ini adalah semangat orang tua. Jadi Bang dan kawan-kawan, orang tua saya itu walaupun mereka itu tamat SD, tamat SMP, mereka tidak pernah bilang sama saya dan adik-adik saya, sampai saya dan adik saya kuliah sekarang, tidak pernah bilang, Joa ke kuliah, awak tidak berpikir, tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi apa yang dibilangnya? Kamu kalau punya niat, Dil, kalau ada niat, silakan kuliah. Rezeki itu aduh mah. Beliau nggak punya apa-apa. Gitu. Tapi
Itu yang beliau katakan. Nah, kalau kita lihat lagi teman-teman kita ataupun orang tua teman-teman kita yang lain, kadangkala kita ini melihat teman-teman nggak kuliah kan, niatnya ada, cuma orang tuanya mematahkan kan begitu. Mbak cari ke kuliah, awak idik payah, amak jayang medikonya, nah kan itu. Tapi orang tua saya tidak ada pernah mengatakan seperti itu, Bang. Kalau saya bicarakan tentang orang tua saya, ayah saya itu teman-teman, beliau itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Walaupun teman-teman juga mengatakan orang tua teman-teman itu dan abang luar biasa juga. Tapi kenapa saya katakan? Karena di kampung itu kerja beliau itu menggampo-gampi ya, ke bukit, ke ladang. Beliau sanggup menandingi orang-orang yang sempurna. Kenapa saya katakan sempurna? Karena orang tua saya yang laki-laki, ayah saya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena kaki beliau itu satunya kecil gitu. Artinya apa ya? Enggak ini. Jadi jalan beliau itu agak pincang. Jalan beliau pincang, cuma semangat beliau itu enggak ada yang menandingi, Bang, kalau di sana. Dan teman-teman. Jadi beliau juga sama seperti orang-orang lain itu pergi ke ladang, pergi mengampu gampi, sendiri-sendiri nggak apa-apa. Itu kadangkala dapat untuk makan sehari-hari, kadangkala timbul hutang begitu kan. Ya begitulah. Tapi yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman, semangat orang tua itu memang betul jika seandainya orang tua kita mendoakan kita, hidup kita akan luar biasa. Luar biasa hidup kita. Nggak tahu kita, tanpa kita sadari, dia jalan sendiri, ngalir sendiri. Itulah sebetulnya kita sering lupa. Kita kerja ini yang kita lakukan ini segala macamnya. Tapi kita lupa sama orang tua. Doa orang tua itu memang begitu. Nah, artinya apa? Ketika kita tahu bahwasanya orang tua kita seperti itu, maka motivasi itu akan muncul dari dalam diri kita untuk menyambung kuliah, untuk menjadi ini. Artinya kuliah ini sebetulnya kalau teman-teman ini ya, mungkin ada beberapa perspektif lah yang muncul dari teman-teman semua. Kadangkala kuliah itu dijadikan untuk mencari pekerjaan, kadangkala untuk mencari ilmu. Kan di atas dunia ini ada 3, itu ya, goal high ya, high goal ya, nggak tahu juga bang bahasa Inggrisnya apa itu, high goal apa ya. Jadi ada 3 yang besar di atas dunia ini kan yang dicari. Yang pertama ilmu, yang kedua harta, yang ketiga tahta kan begitu. Ada orang yang menghabiskan masanya itu untuk mencari ilmu, Ada yang menghabiskan masanya untuk mencari harta. Ada yang menghabiskan masanya, menghabiskan semuanya untuk mencari tahta kan begitu. Nah, maka dari itu kita boleh memilih yang mana yang ingin kita cari, boleh. Tapi jangan lupakan bahwasanya kita ya selaku umat muslim yang beriman, keyakinan kepada Allah itu harus dijaga. Ini itu yang mau saya sampaikan cuma. Jadi intinya saya merasakan bahwasanya ketika kita tidak pernah mendahului Allah, maka Allah itu akan menjadikan proses yang kita lakukan itu menjadi mudah. Nah, gitu. Jadi untuk teman-teman dan abang sekalian ya. Jadi ketika kita sudah ditakdirkan menjadi mahasiswa seperti Yogi kan, udah tamat, jangan memikirkan kerja dulu. Nah, pikirkanlah orang dulu. Artinya apa? Manfaatkan ketika masa-masa senggang itu untuk membantu orang lain. Ya, kenapa saya bicarakan seperti itu? Yang pertama tadi kan itu, kita tidak boleh mendahului Allah, iman kita. Yang kedua, kita butuh doa-doa orang. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang di Jawa itu ya, mungkin teman-teman juga pernah ke Jawa, juga pernah tahu begitu. Habib itu, para Habib itu, padahal dirinya Habib, tapi dia itu sering meminta doa kepada temannya yang sama-sama Habib, ataupun meminta doa kepada kita yang orang biasa. Saya pernah ketemu sama Habib ketika saya kajian. Katanya begitu, mana tahu
kita tanpa kita sadari dosa kita itu menghalangi doa kita diijabah oleh Allah. Dan kesuksesan kita itu ternyata nantinya akan diijabah oleh Allah dari doa teman kita, kan begitu. Jadi kalau di Sumatera ini mohon maaf ya, apa namanya, kalau tradisi itu agak kurang. Kenapa? Karena kita itu di Sumatera ya, ataupun di Sumatera Barat. Saya menilai ini bukan ini ya, bukan memburukkan, bukan ini segala macam. Tapi menurut penilaian saya, kita di Sumatera Barat ini selalu ingin dipuji, ya, selalu ingin dipuji. Jadi apa artinya kita itu ingin di atas, kan memang begitu ya. Tempi ingin di atas kan model tuh. Nah, tapi sebetulnya jangan ini dalam dunia pendidikan sebetulnya jangan itu yang dipakai. Kita akan rugi begitu. Walaupun dia itu kerjanya ini bukan ceramah juga ya, mungkin teman-teman lebih paham. Bukan kita jangan melihat kata Habib itu ya. Kita jangan melihat profesi orang tersebut. Walaupun dia itu PSK, minta doa sama dia. Mana tahu nanti dia itu pada waktu-waktu tertentu dia mendapatkan hidayah. Ketika hidayah itu datang, dia berdoa, doa kita akan diijabah lewat doa dia begitu. Jadi intinya enggak boleh kita menilai orang apa ini segala macam. Tapi di Sumatera Barat khususnya saya sendiri kalau sudah berada di sini enggak pernah lagi minta doa kepada orang. Kita hanya mengandalkan doa kita sendiri. Kita enggak tahu doa kita sampai di mana begitu. Jadi teman-teman seperti Yogi gitu ya. Karena Yogi adik saya juga gitu kan. Dan selebihnya senior. Jadi Yogi kalau ini LPDP-nya enggak ini rasanya contohnya agak susah, harus dapat LOA dulu gitu. Nah, sekarang dan LPDP emang ya pakai TPA juga ya. Harus pakai ya TPA. Kan agak susah juga. Enggak apa-apa. Cari yang lain. Yang penting itu jangan pikirkan hasilnya. Jangan kita langsung mencap oh ini hasilnya. Enggak boleh. Dalam penelitian skripsi boleh lah hipotesa kan gitu. Tapi dalam hidup jangan. Jangan. Ya, jadi untuk teman-teman satu lagi, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, nah itu yang saya rasakan. Ketika kita lakukan kebaikan kepada orang lain, amal soleh, saya tidak punya uang, tidak apa-apa. Tidak punya kekuatan untuk berbuat baik kepada orang lain, nggak apa-apa. Kita kan punya mulut, bisa berbicara. Berbicara pada orang itu dengan yang baik. Bicara tentang kebaikan. Maka nanti ketika orang itu sadar, ataupun ketika orang itu bisa mengambil nilai dari apa yang kita bicarakan, nah ketika itu kita mendapatkan sesuatu kebaikan juga dalam diri kita. Maka jalan hidup kita akan bagus. Kenapa? Karena kebaikan tadi yang diberikan oleh orang lain. Maka itu yang ketiga. Berikan kebaikan kepada orang lain, minta doa kepada orang lain. Kemudian jangan mendahulukan Allah begitu. Nah, kita sering itu ya nomor satu tadi ya, mendahulukan Allah. Agak kuliah atau besok putih di tengah, tengah jalan apa putih di tengah jalan. Gitu. Nah, dan saya juga punya cerita. Dan satu lagi yang keempat itu, jangan kita itu berbicara masalah masa depan kita sesuatu yang negatif. Bicaralah sekarang ini untuk masa depan kita sesuatu yang positif begitu. Karena saya pribadi udah merasakan apa yang saya bicarakan sekarang untuk masa depan saya itu akan terbukti nanti tanpa kita sadari. Kenapa? Saya pas masuk S2 itu, memang orang tua saya juga agak cemas. Karena S2 itu kalau di kampung itu kan luar biasa. Uangnya di mana gitu. Jangankan 5 juta. 1.200.000 saja kemarin itu susah. Makanya sempat berbicara orang tua saya di atas motor itu. Dil, kalau seandainya nanti Dil, kita nggak ada duit itu, terus gimana biasanya di UIN itu gimana Dil? Ada jalan yang lain? Nah, gitu kata beliau. Jadi saya jawab, kalau seandainya kita nggak ada duit nanti ya, ada satu caranya, yaitu kita bisa cuti dulu. Nah, sempat saya menyebut itu. Kita cuti dulu. Nah, itu yang saya mengatakan itu setahun yang lampau. Kejadiannya baru kemarin. Terjadi apa yang saya katakan.
Seandainya saya tidak mengatakan itu, Bang dan kawan-kawan, mungkin tidak akan terjadi cuti. Saya mengambil cuti kemarin pas pandemi. Karena apa? Karena memang saya di kampung, karena nggak ada kerjaan, saya duit nggak ada untuk bayar SPP 5 juta. Memang nggak ada jalan lagi, terpaksa cuti. Jadi intinya apa yang kita ucapkan itu kita buktikan sendiri nanti untuk masa depan kita. Makanya teman-teman dari sekarang bicaralah yang positif-positif. Jangan sampai berbicara yang negatif untuk masa depan kita. Contoh, wah, saya besok adalah tamat kuliah, dapat dan muaja di sekolah lama. Tidak boleh. Ya itu nanti kita akan jadi itu begitu. Tidak boleh. Jadi yang terakhir ini ya itu. Intinya berkatalah dengan perkataan yang positif untuk masa depan kita. Nah, mungkin besok puasa 23, ini malam 27. Enggak bagus, Bang. Enggak bagak lama yang preman kono, Bang. Karena malam 27 kan ingin dapat Lailatul Qadar. Sering-sering lah. Jadi itu. Tapi saya itu bangga sama teman-teman yang bisa banyak bahasa. Seperti Bang Ciko, luar biasa Bang Ciko. Saya nggak tahu gimana caranya Bang belajar, Bang. Nggak tahu saya. Luar biasa itu. Jadi perlu juga. Dan untuk Yogi contoh, kalau seandainya belum ada kerjaan, boleh gabung sama Abang. Abang buat yayasan kemarin sama teman-teman, itu yayasan sosial. Atau teman-teman yang mau gabung boleh. Gitu. Nah, kapan lagi kita bisa membantu orang lain, begitu ya. Itu namanya Bang Kemilau Muda Indonesia, Kemilau Muda Minangkabau, itu Kemumi itu. Itu baru, alhamdulillah orang percaya kepada kita. Jadi intinya begitu. Kalau seandainya Yogi belum ada ini, rencananya mau kuliah contoh pada Yogi ya, ya cari-carilah kesempatan untuk bantu orang lain dulu. Nanti karena doa orang lain itu ada aja jalannya nanti. Tapi jangan sampai seperti abang. Nah, seperti saya nggak boleh terlalu ambisius ya. Karena kalau terlalu ambisius nanti yang jalan bakelok jadi lurui gitu kan. Nah, tapi jangan sampai kita berbicara sesuatu yang bukan hak kita pembicaraan itu. Artinya itu tadi, jangan melampaui langkahnya Allah. Mungkin itu, Bang. Oke. Ya. Luar biasa sekali. Terima kasih, Indil. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Bang Indil? Silahkan gitu, atau mau ya apa aja lah, kasih masukan juga boleh gitu. Karena kita sifatnya sharing, jadi sebisa mungkin seluruhnya bicara. Oke, dipersilakan siapa yang mau, Yogi, Rido, Rafki, Rahmi. Ini temanya mengenai apa ya? Oh, pengalaman, motivasi juga supaya jangan menyerah. Jadi Indil cerita bagaimana perjuangannya, tidak ada uang bukan halangan ya. Asal kita punya kemauan, di situ ada jalan, kurang lebih gitu. Halo, ini masih on semua, Yogi? Rahmi, Rido? Halo, saya dengar? Halo? Halo, hai. Hai, ada Baik. tanggapan Rafki? Sorry lu bang, kita baru masuk lagi ya. Jadi enggak tahu apa pembahasan tadi loh. Jadi Indil cerita apa perjuangannya dari mulai masuk UIN sampai kini S2 kan, luar biasa lah. Jadi
dari ya artinya ndak punya PT sebenarnya, tapi dengan perjuangan yang luar biasa akhirnya bisa gitu. Del, tanya Cik Del. Agak lo di senior gue katanya. Nih, wak, jadi Ah, seangkatan bahasa nih orang Cik Del. iya sangkatan. Ilmunya lebih senior. Batu. Masya Allah. Culture yang berbeda yang mendasar di Minangkabau sama di Malang tuh apa, Del? Yang Landil Di temukan selama situ kan? culture kebudayaan mana? Yo, atau kebiasaan lah kita yang Takofah ya. mendasar. Yo. Oh. Kalau yang di Malang itu bukan awak berbicara tentang Jawa, nak, tapi di Malang Yo. lah kan. Kalau Yo. Jawa kan tidak tahu, ada luas. Yo. Perbedaan Yo, tak antara Indel kini ya. kebudayaan Malang dengan Sumatera Barat. Yang pertama awak orang Minang, ya, itu memang cara berpikir tuh beda dengan orang Malang ataupun orang Jawa, itu yang pertama. Ya, cara berpikir. Gini, kenapa saya bicara seperti itu? Karena ini bukan untuk membanggakan, tidak. Saya dan teman itu ada Bang Nopri namanya, sudah saya ceritakan sama Yogi kemarin. Itu kami berdua orang Padang, kuliah di Malang. Itu kami sama-sama mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Bang Nopri Masya Agus Allah. ini dia ketua Himpas, Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana UIN Malang. Masya Seluruh Allah. teman-teman dari Indonesia, berapa provinsi. Ya, beliau orang Solo menjadi ketuanya. Nah, Orang awak. untuk Sumatera, ini ada namanya IMPAS, Ikatan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana UIN Malang. Nah, itu yang bergabung di sana kami cuma dari Padang ini sedikit. Nah, sedikit. Tapi kenapa? Dan ketuanya itu orang-orang itu percaya kepada saya begitu. Jadi Wah, saya luar bisa biasa. kasih kepercayaan Masya untuk sebagai Allah. ketua IMPAS. Alhamdulillah. Itu yang banyak itu lebih anggotanya dari 700 orang. 700 orang. Karena Masya se-Sumatera itu Allah. banyak dari Aceh sampai Lampung. Merauke Begitu. ya. Nah, jadi alhamdulillah begitu. Jadi intinya pemikiran kita, action kita itu berbeda dengan yang lain. Ketika orang Jawa melihat kita yang dari Minang ini, dia merasakan, wah ini orang Padang luar biasa ini pemikirannya gitu. Apa yang kita katakan itu mereka pikirkan begitu. Ini luar biasa, ini luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita unggulnya kita dalam pemikiran ini di bagian pemikiran, yaitu tentang adat kita. Kenapa? Orang Padang ini bicaranya itu memang menyindir gitu kan, membelok apa namanya, enggak langsung mantap ada gitu kan, tapi nyoba belok. Jadi itu yang menyebabkan diri kita itu besar di luar sana. Kenapa? Kita itu orang itu melihat kita itu sangat menghargai orang lain tentang pemikiran. Nah, kalau orang di sana enggak, langsung aja nyetumbu abis ya kan. Kalau kan belok-belok, menyipi-nyipi lalu. Nah, tentang kebudayaan ini lagi, kebiasaan-kebiasaan orang Malang. Yang pertama kebiasaan mahasiswa. Berbeda dengan orang Padang. Kalau orang mahasiswa di Malang, itu walaupun duduknya di kafe, tapi di kafe itu bukan untuk ngopi saja. Mereka itu melakukan yang pertama itu yang dilakukannya adalah mereka diskusi lepas. Tidak ada pernah mereka itu duduk di ini, kalau mahasiswa ya, duduk di kafe terus bicara ini segala macamnya, nggak ada ininya ya, bicara seperti kita lah motota di mana motota lape apa namanya, kok nggak ada tema yang dibahas udah gitu. Artinya kalau model ngopi atau kini kok awak kan banyak ngopi di kafe tuh main HP, mahasiswa kan model tuh main HP atau main ikut segala macam. Kalau di Malang enggak, mahasiswa itu mahasiswa UB, Universitas Brawijaya, UIN, itu sampai di ini, di kafe, mereka diskusi sama-sama. Diskusi, setelah bosan diskusi, baru mereka main. Ada yang main Uno, dan domino kan, Uno, tahu Uno ya? Ya. Seperti ini. Ada yang main Uno, cewek-cewek. Nah, itu.
Tapi mereka landaskan dulu sama diskusi. Setelah dapat hasil, udah lelah, mereka main langsung ini segala macam. Saya kalau di Malang itu dia kalau dikatakan ustadznya hilang gitu. Di sini aja kata orang ustadz karena tinggal di masjid. Kenapa? Karena di kafe itu kami sama yang perempuan itu, se-Sumatera itu kan, mahasiswa Sumatera itu, setelah diskusi terus main Uno, diskusi lagi sampai jam 4 subuh kami baru balik. Nah, Masya jadi Allah. setelah dapat inti ataupun dapat informasi baru, baru kami itu balik sama-sama. Perempuan-perempuan juga. Kalau di Padang saya rasakan, ini kan saya merasakan selama kuliah di Padang, jangankan seperti itu, udah kita buat wadahnya untuk diskusi, malah nggak mau. Nggak mau. Kenapa itu tadi intinya? Apa namanya? Kita itu mau di atas. Apa namanya ini? Tempi nio di atas, kan itu tadi. Jadi kalau seandainya ndak perlu bana raso di utawa ada kan ndak perlu lah, biasalah. Dianggih pun piti kadang-kala susah juga gitu. Karena diskusi itu ndak melekat pada jiwa awak di situ. Tapi kalau di Malang ndak, beda mahasiswanya. Memang teratur. Jadi ilmunya yang didapat di Malang tuh luar biasa begitu. Luar biasa. Yang walaupun nyo ada ilmu itu, nyo ada punya ilmu itu, tapi nyo menghargai ilmu baru yang masuk ke nyo gitu. Awak di mahasiswa ini ya, UIN lah dulu. Kalau orang yang lain awak enggak tahu dulu kan. UIN lah dulu. Yang Amboraso kan. Nah, tapi kalau main futsal lah doh, itu capek. Itu beda. Nanti dibuatlah apa setelah futsal atau sebelum main futsal harus diskusi dulu, mungkin itu bisa kalau yang laki-laki gitu. Nah, itu kecenderungan kita di apa? Sebetulnya mahasiswa kita itu lemahnya. Baca buku pun lemah, diskusi nggak mau kan begitu. Coba kita ini pandang-pandang diri kita kan. Saya juga merasakan seperti itu ketika di Sumatera Barat. Nah, jadi memang perlu kita melihat budaya-budaya orang lain itu gitu. Ya, makanya saya di sini kemarin itu sudah buat ini. Ada organisasi-organisasi adik-adik itu saya buat wadahnya. Setiap minggu kita ini saya carikan materi-materinya. Nggak ada yang hadir satupun. Waduh. Makanya kenapa? Karena mereka belum tahu. Karena mereka menganggap ilmu mereka itu sudah penuh. Nah, tapi ketika dia belajar, ingin diskusi lagi, dia akan tahu, wah iya ya. Ketika temannya menyebutkan sesuatu yang baru, dia akan berpikir, oh iya ya. Wah, saya banyak yang belum ada. Nah, tapi enggak. Hadir itu enggak mau begitu. Nah, itu. Jadi untuk kebudayaan orangnya lagi nih. Itu mahasiswanya itulah kira-kira. Kemudian orang-orangnya. Kalau di Malang itu luar biasa. Orang baik-baik. Baik-baik orang sana. Kenapa baik-baik? Ya, seperti tadi. Karena orang di sana itu rata-rata itu menjadi jemaah dari Habib-Habib semua. Mereka itu suka, enggak mahasiswanya aja yang suka untuk cari ilmu. Tapi semua orang itu suka cari ilmu. Nah, dan juga orang kaya-kaya di sana beda dengan orang kaya di sini. Saya kerja di cateringan itu Pak Jito namanya. Itu beliau apa namanya ruangan tempat bekerja itu ada ruangannya besar. Itu dijadikan tempat pengajian oleh beliau. Tapi metode beliau itu bagaimana caranya? Ketika beliau itu mengadakan pengajian, diundang Habib atau Ustadz, beliau itu mengasih makanan setiap orang yang hadir, nasi kotak. Begitu ininya, kedermawanan beliau. Ada 100 orang hadir, itu setiap Rabu malam. Itu mengadakan kajian itu di rumah beliau, gratis, di rumah beliau diadakan, terus makanan dikasih nasi kotak pulang. Nah, begitu orang kaya-kaya di sana. Jadi memang berbeda lah. Kalau di sini kan enggak. Di masjid pun sepi, jangankan di rumah pengajiannya. Orang-orang kaya pun kadang-kala kalau enggak diminta donasi, enggak akan mau donasi. Nah itu. Artinya apa? Kita itu memang kekurangan ilmu. Artinya pengamalannya lah. Kalau ilmu kita banyak. Pengamalannya itu kurang di Minangkabau. Julian cek lain ada. Itu mungkin lebih banyak mungkin lah yang lain, tapi itulah mungkin dulu. Mantap.
Good question, Rafki. Oke. Orang Ah. awak aku kan kalau di dunia perpolitikan kan santiangnya, Mak. Iya. Kalau masalah lobby melobi itu agak orang Minang, jadi enggak tanggung no kan. Sama. Tapi coba suruh aja ilmuwan. Itu agak kurang ya. Jadinya inyo dapat ilmu pertama di kadai. Itu diterapannya dalam apa itu kan? Iya, Dalam dunia pendidikan. Jadilah apa ilmu politik di dalam pendidikan itu. Tapi kalau orang-orang luar tuh, awak ada lo kawan di Jogja kan? Kecilnya kalau orang Jogja tuh nggak ada hal lain loh selain ini. Kalau awak kan Malala senang, Bagurau itu yo, kalau tuh mota lanjut jo. Tapi kalau di Jogja tuh nggak ada cek. Ini digunakan waktu tuh memang apa yang bisa dilakukan untuk bermanfaat. Contohnya kok habis kuliah ada part time gitu kan, di kerajaan toh ndak ada kerja doh, hanya pakai purpose kecil. Iya. Yang itu orang luar ya cuman iya kecil. Tapi kalau di Minang kok orang lebih suka ngopi-ngopi darat gitu kan, kayak duduk di kedai kan, kota gitu. Kotanya ndak lo bertema, kadang tersantuang saya langsung itu disabit kan. Cakak lah kan perkara itu. Jadi kalau untuk diskusi masalah itu, apa sih yang bisa lakukan untuk misalnya dalam organisasi dalam 2 bulan ke depan, apa yang bisa lakukan? Itu malah tuh, pasti malah tuh mikir itu dong untuk diskusi itu. Kira-kiranya Pak, tambah apa yang kreativitas awak tuh nggak bisa terjalanan loh. Padahal itu harus menuangkan ide sama kawan-kawan. Mungkin awak berjalan surang tuh kan, misal dalam organisasi kan, sama-sama realisasi kan gitu. Iya. Amin aku sebenarnya cadik, tapi cadiknya dalam berpolitik banyak. Gitu. Iya. Apa mah cadia surang, tapi kalau untuk pas sama-sama agak kurang gitu. Nah itu ya. Wah, kok bisa kan maju bersama-sama tuh tanpa ada manjatuhan gitu kan. Nah, saling banyak berbagi lah istilahnya kan. Betul. Tapi ndak awak aja yang dari Minang tuh kan. Dari Sulawesi kawan-kawan tuh modal 7. Dia apa namanya kawan-kawan yang Sulawesi sama Jawa. Artinya orang tuh lebih apa namanya lebih mementingkan utak gitu kan. Kalau kerajo tuh ndak betu bana deh. Beda orang Jawa kan. Mangko awak pun tiba di situ modal 7. Awak kami berkerajo keteringan namanya berdua anak Sulawesi. Itu waktu istirahat tuh, orang istirahat cuma setengah jam, sudah sembahyang langsung balik. Kami lalok dulu gitu. Pak cara supaya dapat lalok gitu. Jadi kalau orang Jawa enggak setengah jam langsung ke Rajo. Beko bikin yang lain kan ke dulu Rajo. Ada tiba waktu apa berberhenti. Itu modelnya kan. Tapi pemikiran jangan dilawan. Kita luar biasa ya. Itu aja kan. Itu tuh. Mantap. Itu apa kan makanya dia Niko kan, walaupun mungkin yang hadir ndak sadonya, tapi kan yang ketika yang hadir itu dapat wawasan dan itu bisa disampaikan juga ke yang lain kan. Iya. Kok merekam bang? Iya direkam mah. Mantap. Bisa diputar gitu ya kan. Oke. Yang lain ini udah ada presiden. Minta lah presiden kok maju anak post lo tanya-tanya. Presidennya siapa tuh bang? Ramadanel. Mantap. Tampilkan wajah bisa. Danel. Halo. Halo bang. Halo. Halo. Iya bang.
Suara lain, wajah bisa? Jangan wajah lah bang, macam serak ini bang. Wah tuh pres baru jaga lalu pres. Enggak bang, kok lah serak aja. Itulah bang. Terlampau sibuk mah. Nel, Mas. Nah, mumpung mumpung aduh di siko Bang Indil. Jadi Bang Indil tuh tadi sih ceritanya tentang perjuangannya dari kuliah sih. Ya, sampainya kini lah S2 di UIN Malang ya. Jadi itu perjuangan luar biasa lah dari ndak ada pitih awalnya tapi bisa sampai S2 gini dan yo bisa jo Daniel nanya-nanya tentang apa kan perbedaan antara daerah Wak Jemalang atau hal yang lain mungkin yang Daniel Nio tanyakan atau sampaikan gitu. ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diko bang, mungkin perkenalan diri dulu bang ya. Kalau nama Daniel bang. Tadi Bang Ciko ngulas abang di Dari mana, Malang. Daniel? Pariaman bang. Oh, Pariaman, mantap. Ya. Bang Ciko tadi dong ngecek tentang abang di Win Malang. Itu abang di Win Malang tuh dengan keadaan kata Bang Ciko tadi, dengan perjuangan yang luar biasa. Gitu. Jadi kasih itu tuh abang apakah dengan beasiswa atau bang atau memang dengan biaya sendiri kah atau bang? Soalnya kalau dengan beasiswa tentu apakah cukup beasiswa untuk hidup di Malang gitu. Iya, Mungkin gitulah bang kita. mantap. Semua Jawa. Nah, kalau Ya. seandainya abang patang pakai beasiswa, mungkin jalan hidup abang akan berbeda. Tapi abang ditakdirkan tidak dapat beasiswa. Alah abang coba tapi tidak dapat LPDP. Jadi biaya hidup itu dicari surang. Alhamdulillah. Kurang meng-GPT boleh. Beasiswa dari pemerintah tidak ada. Payah dapat beasiswa. Berarti biaya seorang ya Anda? Iya, bisa disebut biaya surang. Berapa semester tuh Anda? 5 jutanya gitu. Oh, ada dia Wak. Nyo baru daftar baru dapetnya dia apa UIN Sunan Kalijaga ceh. Heeh. Tuh tanya kan, nyo hukum keluarga sih. Oh, Tanya sama Uni, nih awak biasa manggil Aris kan? Aris dapet S2 nih, yo cek. 5 tuh di UIN Sunan Kalijaga cek. Bara bidik misi, ndak mandiri cek. Bara semesternya nih 5 juta cek. Juta cek. Iya. Lumayan mah ya. Awak saya 1.200.000 ya kan? Semester. Pare. Tapi semester. itunya, nana rasanya itu ya. Ketika awak ala do nekat tadi, itunya ketika awak ala do di situ ditampik itu tuh, nyado sih bekomah gitu. Tidak perlu awak pikirnya dulu dah. Pak acara enggak. Yang penting tuh yang pertama tuh. Pertama itu. Itulah. Ada kau nak ngecek awak ngeceknya. Awak dapet lo motivasi. Sebenarnya dari junior mah. Keceknya ndak perlu mencari dari ma awak. Ndak perlu mencari dari ma asal awak tuh ndak perlu. Tapi yang awak perlu tuh kama kawak melangkah, kama tujuan awak. Itu yang dicari orangnya. Jadi apapun dari kalangan ma dia aktivis biasa, orang terpelajar, tidak terpelajar. Tapi kalau ada melangkah ke sesuatu yang baik, Tuhan saya akan meridhoi itu. Iya. Kan itu kecil siapa kan? Dokter Gamal ya. Awak kan suka mencari Dokter Gamal tuh film apa? Dokter Gamal tuh kan anak umroh, Universitas Brawijaya. Nah, jadi kan kecil dia mah. Ketika Waden dulu kecilnya kan, alun nado bukti nyata yang dilakukan, kata-kata motivasi yang dinagih orang tuh, kecil orang tuh biasa sih man. Nggak ada jadi motivasi dulu.
Tapi ketika kini bukti nyata lah Aden lakukan gitu kan. Orang lah tahu jo karya-karya Aden gitu kan. Kantui dan saya kini kok dihargai orang tuh. Kata-kata barang saya tapi kini jadi motivasi di orang mah. Iya, iya, Nah, iya, itu. iya. Itulah kira-kira. Awak kini kan sedang sedang berkembang. Sedang mulai gitu kan. Enggak apa-apa. Iya. Cuma ketika awak belum jadi sia-sia, apapun kecil awak tuh bentuk kantik lalu saya kan. Iya. Nah, Walaupun itu baik, walaupun itu betul. ancak untuk orang tuh kan. Ya, Coba lah sudah. kok awak lah jadi orang. Kantik Ah. awak saya bentuk ameh saya kan. Apa cari lo gitu awal. Nah, astagfirullah. Enggak, Ameh dalam artian emas gitu kan, bukan ameh yang Iya, lain. iya, iya. Nah, Nel, Kapan sangat baca Nel. kadang. Gaji sana ya kok.